Bapak Farhan kali ini ramai kembali terkait tentang bagaimana dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyangkut Bapak Wakil Wali Kota Bandung atau Bapak Wakil Bapak Farhan sendiri yang tempo lalu sudah ditangkap OTT sebagai tersangka. Kemudian pemberitaan berlanjut melalui ibu atau anak dari Pak Erwin atau istri dari Pak Erwin sebagai wakil wali kota mengatakan bahwa suaminya dikambing hitamkan. Nah, ini tidak disebutkan clue atau siapa yang melakukan kambing hitam jika seumpama Bapak Wakil Wali Kota benar-benar dikambing hitamkan. Padahal dalam sebuah pose foto, dalam sebuah kabar berita, ada sebuah, sepertinya saya menginterpretasi itu gambar sedang tasyakuran. Karena pasangan Pak Erwin dengan Pak Farhan memenangkan pilkada di Bandung. Lalu kemudian sesuatu terjadi, sekarang saling menyerang. Bukan saling menyerang ya, Pak Farhan diserang. Atau ini sebetulnya bukan serangan, melainkan balasan serangan. Saya nggak tahu. Mari kita lihat bagaimana pemberitaan yang dapat kita akses teman-teman ya. Sorry, silakan. Saya sudah menyampaikan pesan ya buat Pak Wali, karena kita ini kan sama-sama membangun Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Barat tuh nggak punya wilayah, yang wilayah punya itu adalah kabupaten kota. Nah di kota Bandung ini tadi saya fokuskan seluruh drainase harus segera dibersihkan sehingga tidak terjadi penyumbatan ketika hujan, airnya meluap dan jadi hitam. Itu yang pertama. Kalau yang daerah aliran sungai tanggung jawab provinsi atau BBWS, biarkan kami yang melakukan pengelolaan. Itu yang pertama. Yang kedua, penataan bangunan agar bangunan-bangunan yang menjadi hambatan bagi air, merusak estetika, segera dibenahi. Pasar-pasar kumuh segera ditata. Kemudian yang berikutnya adalah jalannya harus dibuat mulus, bergaris, kemudian PJU-nya terang. Ini yang menjadi harapan kita. Yang kelimanya adalah memperbanyak jumlah tenaga kebersihan. Karena alokasi anggaran kota kan relatif besar, maka itu harus diperbanyak sehingga Bandung nanti tumbuh menjadi kota yang paling bersih. Yang terakhir adalah kita ke depan akan mendorong Bandung itu menjadi pusat-pusat pertunjukan, karena Bandung itu kan kunjungan. Jadi saya ingin bangun nanti konser musik itu di mana, nanti biar Pemprov yang bangun, gedung pertemuan yang representatif yang bisa nampung 5-10 ribu di mana, biar Pemprov yang bangun, kemudian sarana prasarana olahraga biar Pemprov yang bangun, sehingga nanti Bandung tumbuh lagi menjadi kota yang menjadi pusat kuliner, pusat pertunjukan seni, kemudian juga kota yang mencerminkan hamparan taman yang indah, serta bangunan-bangunan heritage yang tertata. Oh, ini orang yang disebut bisa ngatur jabatan di Pemkot Bandung. Wah! Kejaksaan Negeri Bandung melakukan penyidikan resmi sejak 27 Oktober 2025. Dan nama yang paling disorot bukan pejabat yang bejeng di baliho. Tapi Angga Wardana, orang dekat Wali Kota Muhammad Farhan, disebut punya pengaruh gede di balik pengaturan jabatan dan proyek kota. Dia udah dipanggil sebagai saksi, dan meskipun bukti mulai dikumpulin, tapi belum ada penetapan tersangka. Dan walaupun rumor OTT rame di publik, Kejari bilang tegas, gak ada OTT. Ini murni penyidikan lewat bukti, bukan operasi tangkap tangan. Lebih dari 50 saksi udah diminta. Dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan. Orang Bandung, kumaha ieu wakil wali kota urang ieu tersandung kasus. Itu bener sudah terbukti Kang Erwin teh. Aduh, asa kumaha euy. Si aku selaku pemilih anu milih Kang Farhan jeung Kang Erwin, asa kumaha kitu teh, asa pabeli terasa ti cengklak mana Rami Jutrarai gitu tah ngadenge kasus jiga kieu teh, padahal kan dilantik teh can lila atuh ti bulan Februari ayeuna November, karena ge kurang leuwih 8 bulan nah geus muncul kasus jiga kieu. Anjing teu wel aing boga pemimpin euy. Cik menurut warga Bandung anu kamari milih Kang Farhan, nah urang-urang kabeh teh salah milih pemimpin atau kumaha ieu? Coba nya. Nu berikutna kanggo Kang Farhan, Kang, akang ayeuna ulah nepikeun ka tersandung kasus-kasus jiga kieu lah ya, satekudu Kang lah
jagalah kepercayaan ti warga Akang anu milih Akang, anu mercayakeun kota urang, kota Bandung di bawah kepemimpinan Akang. Ulah nepikeun ka kieu lah Kang nya, ieu mah omat we. Ti kami warga Bandung nu milih Akang. Ayeuna warga Bandung anu teu milih Akang meureun nempo kieu teh asa puas, cenah puas cek aing ge salah milih. Pasti kitu. Nya, sok anggur mah ayeuna mah gawe gerecep, ulah loba bering ka dieu bering ka ditu, sing lobakeun eksekusi. Sakirana aya rakyat anu memang ngarugikeun rakyat nu lainna, nyokot hak batur nya geus we sikat, kudu loba lieur. Sarua juga gubernur, sakirana penertiban lahan-lahan milik negara, leuwih milik daerah, milik pemprov, tapi ditempatan ku rakyat, rakyatna bantangul, tidak tahu terima kasih, geus manempatan, tapi sakeuleuna rek dipake kadon minta ganti rugi, kadon ambek-ambekan, kadon demo, nu kitu mah geus sikat babad. Nu penting mah kota Bandung jadi asri deui, jadi ngeunaheun deui nya fasilitas-fasilitas di Bandung sok diperbaiki. Anu sakirana banjirna edan eling teu kira-kira misalkan nepikeun ka 1 ur sabeteung sok rada digerecepkeun, minimalna dikurangan lah anu asalna sabeteung atuh jadi 1 ur, anu asalna 1 ur jadi samumuncangeun, anu asalna samumuncangeun jadi teu banjir tah kitu we. Buktikeun ka warga Bandung anu milih Akang. Terus masalah runtah omat nya itu awal dari penyakit ajeung gareuleuh we nempona kota Bandung loba sampah. Terus oge hasil karya Kang Emil baheula berupa taman atau naon lah nu dibangun ku Kang Emil, urus nya dirawat, kalau perlu ditambahan anu sakirana bakal ngeunaheun, bakal enakeun, jang tempat nongkrong, jang tempat ngaluapkeun naonnya atuh aspirasi anak-anak muda di Bandung lah gitu, difasilitasi. Terus tempat-tempat anu sakirana dibangun tapi eueuh gunana rek dibongkarnya bongkar, erek diperbaiki dikembalikan deui ka fungsi awalnya leuwih halus. Anu penting mah gerak cepat we, ulah loba bering ka dieu bering ka ditu. Anu paling penting deh terakhir ulah nepikeun ka aya kasus Kang, bener ya mah ulah nepikeun ka aya kasus. Gampang mah naon, memang saya lain keluarga Akang, persaudaraan jeung Akang, tapi kan naon Akang teh bisa jadi kitu pilih ku urang, ku saya salah sahijina dah hiji suara ge berharga. Ditambah deui nu milih Akang teh selain urang teh aya pamajikan, aya bapa, aya indung, aya lanceuk. Coba milih Akang kabeh jeung Kang Erwin nya, jadi jaga kepercayaan ti warga Bandung anu milih Akang. Keun lah masalah Kang Erwin mah sugan we enggal beres nya, lamun terbukti yak diprosesnya proses, lamun tidak terbukti sok gawe deui sing bener. Baturan Kang Farhan tata kota Bandung nya, ditata dingeunahkeun deui lah pokona mah kitu we. Ieu mah masukan saya ti pemilih Akang ti warga kota Bandung. Atuh nuhun Kang Farhan, kanggo Kang Erwin, Kang sing sabar nya. Lamun nya bener ieu Akang terbukti nya geus kumaha deui, da pamolah sorangan eta mah. Kitu weh. Assalamualaikum, salam dunia. Hal yang perlu diamati betul. Satu, masalah status itu apakah masih status itu artinya gini, tercatat sebagai aset di mana, itu penting. Tuh. Kedua, anggaran, karena dua hal yang terpisah gitu, secara manajemen keuangan tuh gitu. Jadi saya pengen tahu dulu asetnya ada di mana, kedua anggarannya ada dari mana. Tapi kalau dibiayai diserahkan ke Kota Bandung, setuju nggak Pak? Oh, yang namanya rumah ibadah mah harus kita urus sama-sama. Oh, berarti itu siapa untuk dikelola? Saya akan ajak semua orang yang peduli kepada Masjid Raya Kota Bandung, Masjid Raya Bandung, untuk kita pelihara bersama. Karena gini, saya mah Pak Erwin berani melawan wali kotanya. Kita tahu sama-sama wakil wali kota Bandung itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan. Orang sebetulnya dari kemarin juga curiga, masa iya sih korupsi penyalahgunaan kewenangan berujung hanya di wakilnya, tidak ada keterlibatan wali kotanya. Apalagi ditambah dengan teriakan istri Erwin ini. Istrinya mengatakan, suami saya hanya dikambing hitamkan. Muncul dari berbagai elemen masyarakat desakan
untuk kejaksaan memeriksa Farhan, elemen mahasiswa lah, masyarakat lah. Karena masa iya sih berujung satu kali lagi hanya di wakilnya, tidak ada keterlibatan wali kotanya. Kita tengok baca dulu nih, Mang Erwin mendesak Kejari untuk juga sama memeriksa Farhan. Mungkin nggak mau saya sendirian. Semua aktor-aktornya harus diciduk, saudara. Kita baca nih. Korupsi Pemkot Bandung, Erwin desak Kejari periksa Muhammad Farhan. Kejaksaan Negeri Kota Bandung hingga kini belum memeriksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kondisi tersebut dipersoalkan oleh salah satu tersangka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, yang menilai penyidikan belum dilakukan secara menyeluruh. Saya sih di dalam hal ini percaya kepada Mang Erwin bahwa juga sama, kita mendesak kejaksaan memeriksa siapa? Farhan sebagai wali kotanya. Karena sekali lagi ini persoalan korupsinya penyalahgunaan wewenang. Dan apakah wakil wali kota punya kewenangan di dalam menentukan apalagi proyek? Atau apalagi misal urusan jabatan ini harus dipegang sama siapa? Kan itu melalui mekanisme yang sangat kompleks dan sangat ketat, serta harusnya berujung di wali kota dong, bukan di wakil. Kan logika kita berkata demikian dong. Wakil itu apa sih? Dia hanya akan bergerak bila digerakkan. Dia akan bersuara bila disuruh untuk bersuara. Kan begitu fungsi wakil itu. Peran utamanya ya wali kotanya dong, bukan wakilnya. Melalui kuasa hukumnya, Erwin meminta Kejari Kota Bandung segera memanggil dan memeriksa Muhammad Farhan guna membuat terang perkara yang tengah ditangani penyidik. Apa? Passwordnya? Bentar. Nih. Udah di sana. Sampai hari ini tidak pernah dijelaskan secara konkret apa bentuk pelanggaran hukum yang dituduhkan, baik penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan maupun pemerasan. Coba, ini kasusnya nih, jual beli jabatan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang. Ini, masa iya sekali lagi dilakukan hanya oleh wakil? Apa sih wakil? Wali kotanya dong yang punya kewenangan-kewenangan ini. Menurut logika saya, ya wali kotanya. Tidak ada bukti yang diperlihatkan, ujar kuasa hukum Erwin. Menurut Rohmat, berdasarkan keterangan kliennya, sudah seharusnya penyidik memeriksa wali kota Bandung karena kewenangan utama dalam rotasi, mutasi jabatan, serta kebijakan pemerintah berada pada kepala daerah. Bener kan? Dari keterangan Pak Erwin sendiri, sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil wali kota untuk dimintai keterangan. Kewenangannya ada di wali kota kok, bukan di wakil. Rohmat menjelaskan, Erwin telah menjalani pemeriksaan selama 2 hari pada 29 sampai 30 Desember 2025. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik dinilai berulang dan tidak menyentuh substansi kewenangan. Sementara posisi wakil wali kota memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis. Keterangan saksi termasuk Pak Erwin telah menjelaskan secara terang peran wali kota dalam proses rotasi dan mutasi jabatan serta pelaksanaan program pemerintahan Kota Bandung, ujarnya. Ia juga menganggap adanya grup percakapan WhatsApp bernama Pendopo yang terdapat dalam telepon genggam Erwin yang disita penyidik. Grup tersebut disebut beranggotakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Erwin, serta tersangka lain yakni anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga alias Awang. Dalam percakapan tersebut terlihat jelas peran masing-masing pihak termasuk posisi wali kota. Namun grupnya Pendopo dan
Dari situ tergambar kewenangan penuh berada pada wali kota. Menurutnya, tidak terdapat pembahasan proyek dalam percakapan tersebut, melainkan justru menunjukkan keterbatasan kewenangan Erwin sebagai wakil wali kota. Atas dasar itu, pihaknya mendesak Kejari Kota Bandung segera memeriksa Muhammad Farhan agar konstruksi perkara menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Sebelumnya, Kejari Kota Bandung menyatakan belum merencanakan memanggil terhadap Wali Kota Bandung. Penyidik beralasan belum terdapat keterangan saksi maupun alat bukti yang mengarah pada Muhammad Farhan. Kami telah memeriksa lebih dari 75 saksi dalam belum ada satupun keterangan yang mengarah kepada nama tersebut, ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bandung. Meski demikian, Kejari menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemanggilan apabila ditemukan bukti baru. Apabila dalam pendalaman perkara terdapat keterangan saksi atau alat bukti yang mengarah kepada yang bersangkutan, kejaksaan pasti akan memeriksanya. Pernyataan serupa disampaikan kepada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bandung, Rida Nurul Ihsan. Ia menyebut hingga kini penyidik belum melihat adanya urgensi untuk memeriksa Wali Kota Bandung berdasarkan alat bukti yang tersedia. Namun ke depan apabila alat bukti mencukupi dan pemeriksaan diperlukan, siapapun pasti akan dimintai keterangan. Saya kira ini adalah langkah awal untuk Pak Erwin pada akhirnya bakal berani buka-bukaan bahkan melawan wali kotanya. Iyalah, rugi bos. Ngeri-ngeri sedap ya jadi pejabat itu, Pak. Ini loh, kalau belum siap mental, jangan coba-coba. Kalau mental kita masih mau korup, ingin korup, berpotensi tergoda oleh korup-korup, jangan jadi pejabat, jangan mau. Dan saya harap untuk kemudian APH ini, Kejari salah satunya, itu juga adil di dalam memeriksa semua. Ini urusan korupsi Bupati Bekasi. Kan KPK juga dimungkinkan akan memanggil Rieke Diah Pitaloka. Kenapa dipanggil Rieke? Itu karena penasehat wali kota. Penasehat siapa? Bupati Bekasi. Nah ini urusan korupsinya kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, rotasi mutasi. Ini kan semuanya berujung pada tanda tangan wali kota dong mestinya, bukan diwakil, benar gak? Rotasi mutasi, kewenangan. Apa sih kewenangan wakil wali kota? Semuanya ada di wali kota kok, bukan di wakilnya. Merinan logika kita demikian, benar tuh? Apa logika saya salah? Dan ternyata kuasa hukum Erwin juga melogikakan hal yang sama. Bukan hanya logika, memang alurnya seperti itu. Berujung urusan ini adalah harusnya di wali kota, bukan di wakil. Begitu. Karena sekali lagi, wakil itu hanya akan berfungsi bila difungsikan. Dia hanya akan bicara bila disuruh berbicara. Dia hanya akan bergerak bila disuruh bergerak. Oleh siapa? Ya oleh wali kotanya. Tidak bisa bergerak sendiri. Yang punya kewenangan di dalam banyak hal, apalagi urusan rotasi mutasi, ya wali kota dong, bukan wakilnya. Betul gak? Udahlah, Pak Kejari, periksa juga Farhan. Kalau memang ada tuh masyarakat, saya kira terbodoh-bodoh teuing di dalam perkara urusan ini ya. Ya kalau misal Oke, itu dia teman-teman. Pak Farhan lagi-lagi menjadi sorotan. Kemarin ngobrol langsung dengan Kang Deddy tuh soal Ciamplas. Kata Pak Farhan, iya nanti dibongkar. Nah, setelah ditanya Kang Deddy, gimana Ciamplas? Bongkar aja. Sebelumnya juga sampah ramai Pak Farhan ya. Sekarang ya soal wakil wali kota yang sepertinya merasa ada sesuatu. Ya sebetulnya kan tandanya sudah kelihatan ya kenapa Pak Erwin kali ini
menginginkan Pak Farhan juga diperiksa. Walaupun netizen juga banyak yang bertanya-tanya kenapa Pak Farhan sampai sekarang belum juga diperiksa ya yang mengenai ini. Atau jangan-jangan sudah, tapi saya yang nggak tahu nih gimana menurut teman-teman. Tapi sejauh pelihatan saya di media sosial, saya belum menemukan entah sudah atau belum diperiksa, saya belum tahu. Tapi pemberitaan ini masih ramai loh, kok ini nggak selesai-selesai ini pemberitaannya ya. Aduh. Ya cukup membingungkan sih ya. Kenapa kemudian Pak Farhan dalam hal ini menjadi begitu banyak yang memberitakan tentang dirinya. Dulu soal sampah. Ya mau tidak mau ya karena beliau kan menjadi wali kota Bandung. Bandung itu kan tempat metropolitan. Bandung itu tempatnya orang-orang yang berlalu lalang, bukan cuma dari daerah Jawa Barat saja. Dari daerah-daerah lain pun ke Bandung ya. Studi tour, kalau teman-teman main ke Bandung tuh banyak orang studi tour tuh dari sekolah manapun, dari sekolah mana saja, dari pelbagai daerah, dari pelbagai provinsi, itu datang ke Bandung. Ya karena seistimewa itu Bandung gitu, bukan cuma Jogja yang istimewa, Bandung juga memang daerah metropolitan ya, bukan di daerah-daerah wisatanya saja, tapi di perkotaannya Bandung tuh tetap indah. Ya maka jangan heran kalau Pak Farhan sekarang menjadi pusat perhatian gitu kan. Nah sekarang ini pemberitaan yang serius ya. Saya kira kenapa Wakil Wali Kota Bandung ya Pak Erwin mengatakan atau mengimbau untuk memeriksa Pak Farhan ini, saya kira bukan berita sembarangan nih. Maka penyidik atau kejari saya kira bisa kali untuk memeriksakan. Periksa itu bukan berarti kita menuduh Pak Farhan salah. Diperiksa supaya transparan, supaya masyarakat tahu ini sebetulnya apa. Kalaupun ada yang salah, siapa yang salah. Kalaupun ada yang salah, mengapa kesalahan itu dibuat. Apakah atas kesadaran atau dasar ketidaksadaran. Nah, maka ini kemudian penting untuk kemudian masyarakat melihatnya juga sekaligus sebagai efek jera buat atau kepada mereka yang selama ini memimpin gak becus gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.